firman Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus di Gereja Pentakosta Indonesia baik Sidang Palembang, Sungai Bibir, Batu Raja, Pendopo maupun mereka yang memiliki kerelaan bersama kita dalam ibadah raya secara online pada hari ini. Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Nanti pasti kita setiap rumah akan memimpin kita dalam puji-pujian, doa penyerahan ibadah kita. Kita nanti akan berdoa dipimpin oleh yaitu Bapak Thomas Hendrickson. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Diharapkan kepada kita semua bersungguh-sungguh hari ini kita beribadah supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita diberkati, dijauhkan penyakit, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Ini penting, saudara. Dan tolong dipersiapkan minyak yang kita barangkali nanti ada yang mau kita doakan, mungkin ada beban berat, apalagi penyakit. Tetap berjuang dengan iman, minta ampun sama Tuhan dulu dosa-dosanya. Dan juga yang belum ada minyaknya boleh nanti disiapkan di depannya supaya kita doakan sebentar. Dan percaya saudaraku, sudah ada beberapa kali ini kita berdoa, mereka mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan. Itu sebabnya saudaraku jangan ragu-ragu nanti untuk yaitu menulis permohonan doanya di kolom komentar untuk nanti disampaikan kepada kami, agar nanti kita boleh mendoakannya secara khusus. Kita percayai saudaraku, kalau dari yang bukan Pentakosta saja yang melihat kita beribadah, ada Tuhan Yesus saja bersama kita. Ada pintu gerbang surga di tempat ini. Oh, ini adalah rumah Tuhan sesuai dengan kitab Kejadian. Itu yang membuat kita tidak ragu mengikuti ibadah ini. Bukan seremonial belaka, tetapi semata-mata memang kita beribadah dalam roh dan kebenaran, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik saudaraku, kita serahkan pimpinan puji-pujian kepada Pastor Christian Purba. Kita akan pujian yaitu penyembahan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib.
Kristus yang telah memberi bagi kita kesempatan, maka kita akan melakukan penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Mari kita semua bangkit berdiri yang di gereja dan persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan sembah Tuhan dari nomor 437. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Biar pujian kita akan serahkan kepada kita dari awal sampai akhir. Hamba Tuhan Bapak Marhobes Hendrikson Tambunan. Hanya Kau Tuhan di hidup, Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya, segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih-Mu Tuhan, penyertaan, pemberkatan oleh Tuhan Yesus. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini, dan saudara-saudara seiman kami Tuhan, bahwa Kau berkati sampai dengan saat ini. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas berkat kasih itu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, di sini kami berdoa Tuhan kepada-Mu. Kami bersepakat Tuhan berkumpul Tuhan di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan kasih positif di dalam Tuhan Kau urapi kepada kami senantiasa. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Saudara-saudara seiman kami ketika sedang di perdiaman mereka, kiranya perjuangan kami kuasa daripada-Mu Tuhan kepada mereka. Karena kami Tuhan Yesus pada saat sekarang ini bersepakat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasa-Mu Tuhan yang kami baik kepada kami, roh Allah daripada Mu kepada kami. Juga senantiasa Tuhan Yesus pada saat sekarang ini Kau jaga Tuhan Yesus rumah daripada-Mu ini. Dan Kau berkati Tuhan, agar boleh Tuhan kami Kau berhikmat Tuhan Yesus, agar Kau kalau firman kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh Tuhan secara berkonsentrasi juga memuliakan nama-Mu. Kuasai Tuhan kami, urapi berkati kami Tuhan, mencurahkan doa daripada-Mu kepada kami, agar kami berhikmat Tuhan Yesus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu pada saat sekarang ini Tuhan Yesus. Dalam setiap pribadi-pribadi kami Tuhan, nasihat yang dalam kemudian kiranya Tuhan Yesus kasih kuasa daripada-Mu, Engkau lepaskan Tuhan, agar kami Tuhan Tuhan Yesus, agar kami Tuhan luasa Tuhan, untuk boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi berkati kami senantiasa, dan kami mohon kepada-Mu pada saat sekarang ini, baik kami di momen seperti Tuhan, dan juga saudara-saudara kami, dan mereka sedang dalam keadaan perjalanan mereka. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau rangkul mereka dengan kasih setia-Mu, Engkau jamah mereka dalam pribadi mereka, dan Engkau urapi berkati mereka, agar Tuhan Yesus Engkau beri Tuhan Yesus melengkapkan daripada hikmat-Mu, melengkapkan dari roh Allah daripada-Mu. Tuhan, kami mohon kepada-Mu pada saat sekarang Tuhan Yesus, Engkau urapi, Kau berkati kepala-Mu Tuhan, seluruh menyampaikan dalam firman-Mu, dan Engkau urapi, Kau berkati juga Kau pujian sehingga pemain musik, dan seluruh Tuhan Yesus berkata di tempat ini, tak terkuasai daripada-Mu Tuhan, tidak terkendala, tidak terjadi suatu hal apapun, dan Engkau juga yang menjaga Tuhan keamanan, kestabilan Tuhan Yesus, dan juga Tuhan ibadah daripada-Mu Kau bekerja kepada kami, agar boleh Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh kuasa daripada-Mu. Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau kuasai Tuhan Yesus daripada kami Tuhan, beri konsentrasi kepada kami, agar pikiran kami, jiwa kami, roh kami tidak bergelar kemana-mana Tuhan, tetapi tetap terfokus kepada firman-Mu saja, agar boleh Tuhan firman tersebut kami serap, untuk boleh bertumbuh dalam hidup kami, untuk berakar dengan kuat, dan boleh Tuhan Yesus membuahkan buah-buah yang segar, buah-buah yang baik Tuhan, di dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau juga yang menjaga Tuhan, daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kuasa yang daripada-Mu kerja kepada kami, berikan roh kuasa Allah daripada-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang bekerja pada saat sekarang ini Tuhan, Engkau yang menciptakan suasana roh surga daripada-Mu Tuhan kepada kami pada saat sekarang ini, Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus, tertib Tuhan dan juga hikmat daripada-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dan kami yang kita percaya Tuhan, kami telah berkumpul dan kami telah bersepakat Tuhan Yesus, dalam doa kami ini kami yang kita percaya Engkau telah kabulkan, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan suara Nampiri, karena Nampiri berbicara memanggil umat Allah untuk beribadah. Dan kita akan naikkan pujian berkirang kepada Tuhan. Bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dengarkanlah suara Nampiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Thank you.
Dengarkanlah suara hatinya, memanggil semua saja. Ingat bersama diri, jangan ganti, bersiap maju. Dan kalahkan Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah. Lepaskan roh hati kemuliaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tambahkan lagi pujian berkirang kepada Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Tetap kita bersemangat menyenangkan hati Tuhan. Dia tak pernah gagal, tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bentar lagi hamba Tuhan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rapolo Taksi Marmata menyampaikan firman penggembalaan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus mempersiapkan hati kita dan juga kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, karena sesuai dengan ukuran yang kita pakai itu juga yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Firman Allah kita akan sambut dengan satu pujian berkirang kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, dari nomor 206, saudara dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Kebebasan bagi semua
Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai makanan roh kita, agar kita mengalami dibaharui manusia batinnya kita terus menerus, serta juga roh kita menjadi kuat dan semakin menyala-nyala menjelang keadaan dunia yang semakin tidak menentui saudara, tetapi pelita kita yang adalah roh kita dikatakan kita akan terus menyala menjelang kedatangan Tuhan. Sebab itu persiapkan diri kita untuk makan firman, menambah minyak kita sehingga pelita kita terus menyala. Baik saudaraku, kita baca firman Tuhan Mazmur 37. Mazmur pasal 37 perjanjian lama. Kita baca satu ayat saja. Ayat 5. Mazmur pasal 37 ayat 5. Baik saudara, sama-sama kita baca Mazmur 37 ayat 5. 3, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita ulangi sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, firman Allah ini mengingatkan kita kembali tentang perjalanan hidup Raja Daud. Mengalami keberuntungan dalam hari-harinya saudaraku, apalagi terutama sebagai raja di Israel pada zaman saudara. Dikatakan saudaraku, Raja Daud dalam Alkitab ini adalah seorang yang mendisiplinkan dirinya dengan meluangkan waktunya secara teratur untuk datang berdoa, beribadah, menyerahkan hidupnya yang dia tidak tahu, yang dia tahu saudara bahwa tidak mudah saudaraku untuk yaitu menjalaninya. Dengan cara dia saudaraku berdoa, memuji-muji Tuhan. Bahkan terkenal dalam Mazmur 119 berkata, dia memuji Tuhan itu 7 kali dalam satu hari. Kalau kita di sana saudaraku mengartikan 7 itu adalah angka sempurna. Artinya saudaraku di sana Daud ini kalau dia datang beribadah, berdoa, dia berjuang. Doanya, persembahannya adalah betul-betul sempurna, seperti persembahan kambing domba itu tidak bercacat, tidak bernoda saudara-saudara. Apalagi terutama dalam Mazmur pasal yang kelima, kalau dia berdoa, beribadah pagi-pagi, dia sudah datang duluan. Dia sudah mengatur persembahannya saudaraku. Dia persiapkan persembahannya untuk dibawa ke mezbah Tuhan, menjadi persembahan yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Disitulah saudaraku Tuhan berkata di banyak ayat Alkitab, Daud ini adalah seorang yang betul-betul hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tidak heran saudara, kalau dalam perjalanannya, apalagi memimpin sebagai raja, hidupnya saudaraku selalu mengalami keberhasilan. Itu semua saudaraku
oleh ayat ini, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia percaya Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Allah yang bisa dipercaya, yang sanggup menolong, memberkati dia, membawa dia selalu, saudaraku, hidup dengan penuh kemenangan, saudara-saudara. Makanya dikatakan ayat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Saudaraku, berbicara tentang hidup ini, saya tidak jarang menyampaikan itu kepada kita. Kenapa saudaraku harus kita serahkan hidup kita lewat ibadah seperti ini maupun doa-doa kita? Coba kita baca dulu sebentar, ada apa dengan hidup kita? Dalam kitab Ayub, saudara, Ayub. Kita baca Ayub pasal yang ke-7. Kita baca ayat 1 dan 2. Ayub pasal 7 ayat 1 dan 2, 3-2. Yang bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upah. Saudaraku, hidup ini dikatakan judulnya saja, hidup itu berat. Hidup itu berat. Kalau kita, saudaraku, lihat zaman sekarang ini, memang maupun kita sendiri menjalani hidup ini, entah kita orang sederhana atau kita menengah atau kita orang kaya, tetap kalau saya pandang Alkitab, saudaraku, hidup yang dijalani itu berat, saudara. Apalagi terutama kita ini sebagai orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya kita lihat menjalani hidupnya karena begitu berat, seperti orang upahan. Di sana dia harus bekerja keras dulu baru dia akan mendapat upahnya, saudara. Kalau tidak, dia tidak dapat apa-apa. Makanya kita lihat, saudaraku, ada banyak orang karena begitu sulitnya, saudaraku, dan beratnya hidup ini, apalagi tentang makan minum, tentang kebutuhan sehari-hari seperti zaman sekarang ini, di masa sukar ini, begitu sulitnya untuk memperolehnya, saudara. Sehingga, saudaraku, tidak heran kalau angka kejahatan, angka kriminal itu semakin meningkat. Sehingga, saudaraku, sekarang ini ada banyak orang untuk yaitu bagaimana dia menjalani hidup supaya tetap boleh, saudaraku, terpenuhi kebutuhannya. Dia di sana, saudaraku, mau halal atau haram itu sudah tidak ada lagi, saudaraku, dibedakan. Ya, mau di orang kaya, mereka di sana korupsi dan lain-lain, saudaraku. Bahkan tidak sedikit karena begitu beratnya hidup ini, mereka di sana lebih baik mereka di sana, saudaraku, mulai bunuh diri, saudara. Iya, karena beratnya hidup ini, saudaraku. Ya, apalagi didapatinya, saudaraku, harganya seperti tembok mengelilingi dia, kata Ayub ini. Di depanku ada tembok begitu tebal, susah menembusnya. Tembok di sana adalah, di sana hidup itu mau menembus, saudaraku, tembok itu gambaran begitu berat melewatinya. Sehingga, saudaraku, banyak orang berputus asa menjalani hidup ini, saudara. Karena memang, saudaraku, hidup itu berat, penuh dengan, kata ayat ini, pergumulan.
Hidup itu saudara bergumul, tidak mudah. Tetapi saudaraku, itulah gunanya kalau kita belajar seperti Daud tadi berkata. Karena dia tahu hidup itu berat, maka dia berkata lewat pengilhaman Roh Kudus kepada dia, kepada kita pada hari ini, untuk mampu melewati bahkan menanggung hidup yang berat ini saudara. Di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus memandang, inilah saudaraku, dari perspektif Alkitab atau dari sudut pandang Alkitab, bagaimana sebetulnya cara kita, yaitu untuk melewati atau menjalani hidup yang berat ini, agar di dalamnya kita saudaraku jangan sampai berdosa, dan di sana kita dimampukan melewatinya, mengalami kemenangan seperti Daud. Ini harus kita pahami saudara. Kenapa hidup itu harus kita jalani? Dikatakan itu bergumul atau berat saudara. Di sini saudaraku, saya percaya ada tujuan Tuhan yang baik. Karena Alkitab yang berkata, kalau kita baca, coba dalam kitab Roma saudara, pasal 8, Roma 8 saudara. Coba kita baca Roma 8 ayat 28, 32. Iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah di sini, kalau tidak ada tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita menjalani hidup yang berat ini, tentu saudara, dia tidak akan membawa kita sampai ke sana saudara. Ada di sana maksud dan tujuan Tuhan sebetulnya. Kenapa kita menjalani hidup ini penuh dengan pergumulan dan berat saudara-saudara? Ada maksud dan tujuan Tuhan. Yaitu di sini dikatakan mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang saudaraku, betul-betul dulu kita memang seperti Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, sehingga nanti cara pandang kita sesuai dengan Alkitab, bahwa perjalanan hidup yang berat ini yang sedang kita jalani ini, kita akan tahu itu akan mendatangkan kebaikan. Sekarang ini bagaimana kita meletakkan dulu diri kita betul-betul hidup mengasihi Tuhan sebetulnya saudara. Apa itu arti mengasihi Tuhan? Ini dulu yang harus kita tahu. Mengasihi Tuhan itu di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 21 dan ayat 23 berkata di sana, barang siapa berkata dia mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menuruti firman. Jadi saudaraku, pastikan dulu diri kita seperti kata Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, betul-betul kita adalah seorang pelaku firman Tuhan. Ini dulu saudara. Sehingga nanti kalau kita menjalani hidup yang berat ini, bahwa kita adalah betul-betul karena sudah mengasihi Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Sehingga saudaraku, ketika menghadapi hidup yang berat ini pun kita tidak akan berputus asa saudara. Nanti sekarang pastikan dulu, letakkan dirimu saudaraku adalah orang yang mengasihi Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman. Makanya untuk menjadi pelaku firman, kita harus mau dengar firman, baca Alkitab, lalu mulai belajar melakukannya sedikit demi sedikit. Sehingga nanti kalau kita diperhadapkan kepada hidup yang berat ini, kita tidak lagi sama dengan
cara dunia ini menghadapi. Kita tidak sama lagi seperti cara dulu kita sebelum bertobat. Tetapi bagaimana Alkitab mengajar kita, baik yang kita dengar maupun yang kita baca, disitulah kita akan dimampukan Tuhan. Di sana hidup yang berat itu ketika kita mulai menyerahkannya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan bertindak, menolong kita, mampu saudaraku, yaitu melewati hidup yang berat yang sedang kita jalani ini, saudara. Coba kita baca dulu, saudaraku, apa di sana, saudaraku, kebaikan yang Tuhan mau berikan kepada kita, bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu dalam hidup yang berat ini, saudara. Yang pertama dulu, saudara, kita baca dulu dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan 8, saudara. Ini dulu yang pertama. Kita baca, saudara. Ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 8 ayat 1 sampai 3, 32. Ya, segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Ini saudaraku dulu yang pertama. Yang selanjutnya, saudara, coba kita baca, yaitu ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 nya 3, 2 ya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Saudara, orang Israel melakukan sebuah perjalanan iman yang digambarkan di sana, saudaraku, di padang gurun. Padang gurun adalah hidup yang berat, saudara. Menjalani pergumulan, menjalani hidup yang berat. Di sana, saudaraku, kita lihat Tuhanlah yang menetapkan jalan kita memasuki padang gurun ini. Ia itu, saudaraku, menjalani ada sebuah kehidupan yang berat ini, saudara. Tetapi di sana apa tujuannya? Kan begitu, sehingga mendatangkan kebaikan pada akhirnya buat kita. Ayat ini berkata, yaitu membentuk kita menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Membentuk kita, kata ayat ini, untuk terus berpegang kepada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Ini berarti, saudaraku, yang pertama adalah hidup yang berat tadi adalah dibuat Tuhan kita jalani untuk membentuk kita, menempa kita, supaya karakter kita yang lama, yang tidak mudah kita, saudara, ubah. Dan kita sudah tahu dosa kita memang selesai, sudah dikuburkan di dalam kematian Yesus waktu kita bertobat dan memberi diri dibaptis. Gambaran orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka melewati laut Teberau, gambaran baptisan. Lalu di sana mulai mereka melakukan sebuah perjalanan iman di padang gurun, yaitu hidup yang berat. Dan dikatakan kenapa dibawa ke sana, saudara? Ada di sana Tuhan mau membentuk mereka memiliki karakter baru. Di sana Tuhan mau membentuk mereka menjadi seorang yang serupa dan segambar dengan karakter Tuhan, saudara. Karena memang waktu kita berada di Mesir atau di perbudakan dosa dulu,
Ada banyak karakter kita, tabiat kita, yang ketika kita sekarang pun sudah keluar dari dosa, masih sering kita terbawa-bawa kepada tabiat apa karakter kita yang buruk. Dan inilah saudaraku, kenapa kita diperhadapkan kepada kehidupan kita jalani yang berat ini. Tujuannya di sana untuk mengubah kita. Jadi hidup yang berat ini salah satu tujuan Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita adalah untuk mengubah kita. Tadinya kita tahu seperti ada banyak orang, kita juga dulu kita waktu diperbudak oleh dosa sebelum kita bertobat saudara, kita bisa saja hidupnya adalah yaitu karakter kita egois, suka dendam, bahkan kita bisa saja tukang gosip, mengata-ngatai orang, ya kan, gampang tersinggung, gampang putus asa, ya, gampang kita saudaraku menyimpan kesalahan orang. Bahkan begitu mudahnya kita saudaraku untuk terbawa arus kepada cara-cara hidup yang tidak di sana menyenangkan Tuhan. Karakter yang seperti ini saudaraku, yang selama ini di sinilah kita hidup waktu kita di Mesir diperbudakan dosa. Ini mau dirubah Tuhan saudara melalui kehidupan yang berat. Seperti ayat ini, Tuhan sengaja membawa mereka kepada cara hidup di padang gurun ini. Kata ayat ini, Tuhan di sana mau membentuk mereka menjadi seorang yang rendah hati, yang bergantung kepada Tuhan. Yang di sana mereka mulai diajar bagaimana cara hidup supaya mampu mereka melewatinya dengan cara hidup sesuai dengan firman Allah, saudara. Ini yang dimaksud Tuhan, kenapa kita dibawa kepada hidup yang berat ini seperti zaman sekarang ini saudara, agar jangan lagi kita yaitu mulai mengandalkan kemampuan kita lagi saudara. Kalau dulu kan kita seperti sekarang masih banyak karakter anak-anak Tuhan seperti ini, masih cara menjalani hidup ini dengan yaitu seperti dulu kita, dengan cara kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, dengan yaitu bagaimana dulu cara kita hidup yang berdosa, masih seperti itu saudara. Karakter kita belum sepenuhnya anak-anak Tuhan, orang percaya. Di sana mereka betul-betul hidup sesuai firman Tuhan, merendahkan dirinya. Padahal saudara, kalau mau mereka mau dibentuk oleh firman Tuhan dengan keadaan situasi sekarang seperti yang sulit ini, di sanalah mereka mulai dipaksa Tuhan untuk angkat tangan, dipaksa untuk menyerah, dipaksa untuk bergantung kepada Tuhan saudara, dipaksa untuk tidak percaya lagi kepada cara hidupnya yang lama. Paulus saja saudara, kelas Paulus dia berkata begini, coba kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal pertama. Ini seirama tadi saudara dengan ulangan lama. Di sini, tapi harus mau seperti dia. Dia bersyukur dengan keadaan itu. 2 Korintus 1 saudara. Coba kita baca ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. 3-2 ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya saudara sini, Paulus saja ketika dia sudah bertobat memberi diri dibaptis, lalu dia dibawa kepada suatu kehidupan yang bukan main saudara, berat. Kata ayat ini, dia berkata, hidup kami ada beban yang ditanggungkan begitu besar dan berat. Kata ayat 8. Bahkan dikatakan ayat 9, sepertinya itu adalah hukuman mati kepada kami. Tapi disinilah luar biasanya cara pandangnya, yaitu siapa namanya, Paulus ini. Ketika dia terus bertekun
meneliti firman, karena dia adalah seorang, boleh dikatakan memang dia adalah seorang Farisi. Bapaknya saja, orang tuanya adalah Farisi, kata firman Tuhan kalau kita baca. Sehingga dia menguasai kitab perjanjian lama yang terdiri dari 3 bagian, baik kitab Musa, 5 kitab itu, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Yang di sana kita berkata, selama ini itu masih ada selubung di dalam dirinya, dan juga ada meterai. Tetapi saudaraku, ketika dia bertobat memberi diri dibaptis, kepada dia pun dibuka selubung itu, meterai dibuka, sehingga dia ketika dia baca, dia mulai tahu siapa Tuhan, saudara. Mulai dia mengikuti Tuhan, tetapi dalam pada itu karakternya harus dibuang. Jangan sampai lagi dia menaruh yaitu kepercayaan kepada dirinya sendiri, atau kepintarannya sendiri, atau apa yang pernah dia miliki sendiri. Tetapi saudaraku, dia mulai harus belajar mengosongkan dirinya dari semua atribut-atribut yang pernah dia miliki selama dia masih hidup dalam cara hidup yang lama, yang dianggap selama ini memberi keuntungan kepada dia. Dia lepaskan semua, saudaraku, setelah dia mulai mengikuti terus irama Tuhan, menjadi seorang pelaku firman, saudara. Sampai dia berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap menjadi sebuah kerugian. Setelah aku belajar mengalami pertumbuhan, mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Sehingga pengenalan itulah kata firman Tuhan dalam Filipi 3. Itulah yaitu yang paling mulia dari semua, saudaraku, yang pernah dia miliki, saudaraku. Sehingga saudaraku di sana, ketika datang saudaraku hidup yang berat dia jalani, di sana Tuhan memaksa dia supaya dia jangan pernah bersandar kepada pengertiannya lagi. Jangan pernah dia bersandar kepada kepintarannya, yang di sana boleh dikatakan kepintarannya di atas rata-rata dari teman sebayanya, saudara, dalam kitab Galatia. Jadi saudaraku, kita harus memandang cara hidup ini, apa maksud dan tujuan Tuhan. Pasti di sana mendatangkan kebaikan. Di sana seperti sekarang dipaksa kita sekarang berada di dalam rumah kebanyakan, untuk di sana tujuan memperbanyak kita menyerah, meneliti firman, membaca kita, berdoa, berpuasa. Sehingga saudaraku, hidup yang berat yang sedang kita jalani ini, di sana itu membentuk kita, membentuk karakter kita, betul-betul menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak lagi serupa dan segambar dengan dunia ini, saudara. Ini yang harus kita miliki, cara pandang kita tentang hidup yang kita sedang jalani yang begitu berat ini, saudara. Sehingga nanti kita tahu bahwa di akhirnya nanti Tuhan akan mulai, Tuhan sudah sediakan kepada kita kehidupan yang mulai luar biasa. Sehingga kalau di hari-hari lanjutan, ketika kita mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan berani berkata, ketika datang pun hidup yang berat lanjutan, kita akan seperti Daud berkata, kalau dulu Tuhan menolong saya dalam menjalani kehidupan saya yang berat, datang lagi sekarang, saya percaya Tuhan pasti tolong saya lagi. Di sana memberi pengertian firman itu kepada kita, bahwa dia, pengalaman dia dalam menjalani hidup yang berat, di sana dia sudah mulai bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika dia jalani hidup yang berat lanjutan, di sana dia tidak lagi, saudaraku, bergantung kepada diri dan lagi, tapi sepenuhnya menyerah, angkat tangan, bergantung. Hanya di sana penuh percaya kepada Tuhan saja. Ini saudaraku, yang pertama dulu, kenapa kita dibawa dalam hidup yang berat sekarang. Dan yang kedua apa, saudara? Kita baca dulu 2 Korintus pasal 12. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Yang kedua, saudara, kita baca, saudara, 2 Korintus 12 ayat yang pertama mulai sampai dengan 7, 3, 2. Yang
Aku harus berpegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu dari duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, apa ini saudaraku yang selanjutnya? Kalau kita baca saudaraku ayat yang ke-10 itu, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, apa yang kedua yang saya maksud di sini, tujuan hidup kita mengalami hidup yang benar, yaitu untuk menjaga keseimbangan iman kita atau kerohanian kita mengikut Tuhan. Palembang ini Sumalilin Batu Raja pendopo, saudara. Bagaimana seperti Paulus mengalami pernyataan-pernyataan dalam roh lewat penglihatan-penglihatan. Bagaimana di sana diperlihatkan kepada dia sorga, dia dibawa terangkat, dan juga dia melihat jemaat yang pernah dia layani, dia betul-betul berhasil ke sorga, sampai juga ke taman Firdaus, saudara. Ya. Dan itu sebetulnya membuat dia bangga. Tetapi Tuhan tahu, saudaraku, Paulus ini nanti bisa jatuh. Saya harus memperhadapkan dia sekarang ini untuk menjaga keseimbangan. Tetap akan saya kasih dia pemahaman firman yang lebih, bahkan pernyataan-pernyataan penglihatan. Tetapi untuk menjaga itu, saya harus memberi kepada dia, yaitu dikatakan mengkocok dia, seorang utusan iblis di dalam dagingnya, sehingga menjadi duri dalam dagingnya. Artinya sebuah penderitaan. Kalau dia bilang sini, ada di sana dia, aku rela dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Inilah duri dalam daging ini, saudara. Di mana di sana Tuhan, di sana justru mempergunakan, yaitu utusan iblis untuk mengkocok, yang di mana di sana dia mengalami siksaan, mengalami di sana, saudaraku, penderitaan, penganiayaan, kesesakan. Tetapi itu tujuan Tuhan adalah supaya tetap dia jangan sampai meninggikan diri. Lihat, sudah kata firman ini, sehingga dia tetap pada jalurnya, dia tetap, Tuhan, saya tetap percaya dengan Engkau. Mungkin kalau dia merasa tidak ada masalah, saudaraku, bisa dia sombong. Makanya sering orang percaya tidak diizinkan untuk menjadi kaya raya, karena nanti kalau kaya dia seperti Lazarus, bukannya Tuhan tidak bisa punya kaya, dia bisa sombong dan jatuh. Dia dan jatuh. Sehingga jangan, Tuhan tahu karena dia sudah sayang dengan kita, seperti Paulus ini. Jadi Tuhan ingin supaya kita tetap pada relnya, pada firman. Jangan sampai nanti kita keluar, sehingga harus di sana dibuat menjadi ada sebuah alat keseimbangan. Tadi sudah dia jatuh begitu luar biasa. Takut kalau jatuh, sehingga harus ada pemberat yang lain, sehingga seimbang, saudara, tidak berat sebelah. Ada keseimbangan, sehingga perjalanannya ibarat kalau kita berjalan, kalau berat sebelah nanti bisa kita melenceng atau bisa menyimpang, saudara. Tetapi ketika ada saudaraku sebelah kiri kita menjadi alat keseimbangan, kita akan tetap pada relnya, saudara, pada rel firman. Jadi saudaraku, hidup yang berat yang
kita orang percaya sekarang ini, di sana tujuan Tuhan supaya tetap kita ditempatkan pada rel firman Tuhan, saudara. Di sanalah kita akan di sini disuruh untuk datang. Tuhan, tolong aku ketika datang siksaan yaitu hidup yang berat. Di sana dia tetap berseru kepada Tuhan, tetap berseru, sehingga keadaan sulit itu memaksa dia untuk terus berdoa, terus memuji Tuhan, terus dia menyembah Tuhan, saudara. Ini yang mau dilakukan Tuhan buat kita. Kenapa kita jalani hidup ini, saudara? Benar. Kalau bukannya Tuhan tidak bisa membuat kita kaya raya, bukan Tuhan tidak bisa membuat kita dalam situasi tidak perlu menjalani, tapi ini perlu supaya kita mulai ketika datang situasi Tuhan menyuruh kita masuk kau ke kamarmu, banyaklah kau berdoa di sana, karena nanti kalau nggak ada ini situasi ini kau akan lalu kemana-mana, yaitu kakimu kemana-mana, jalan sana jalan sini, tidak peduli lagi dengan aku, kata Tuhan, karena Tuhan sayang. Sehingga kita dipaksa sekarang di rumah untuk di sana bahkan berdoa, baca Alkitab, untuk menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepadanya, saudara. Sehingga lewat keadaan situasi ini tetap kita terbentuk, terpelihara kita, saudaraku, pada rel firman Allah. Kalau nggak bisa jatuh kita kalau nggak ada situasi seperti ini. Kalau nggak ada dia mengalami siksaan atau penggocohan dari si iblis ini, dia bisa jatuh, saudara. Jadi ini yang kedua tujuan Tuhan. Kenapa kita daripada hidup berat apa? Menjadi alat keseimbangan iman kita atau kerohanian kita, saudara. Agar tetap perjalanan kita tetap pada relnya. Karena keadaan ini justru di sini Paulus berkata, makanya aku senang dalam siksaan. Dia malah senang menghadapi situasi seperti maksudnya, supaya aku di sana jangan meninggikan diri, jangan menjadi sombong, tetapi di sana saya tetap berpegang kepada firman Allah. Ini tujuan Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan kenapa situasi ini bisa terjadi. Bahkan hebatnya, saudara, kita tidak perlu khawatir. Mazmur 91 menjamin, walau 1000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kata firman Tuhan, sebab engkau telah membuat Tuhan itu tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu, kata firman. Karena kita sudah mulai mengenal Tuhan, saudara-saudara. Kembali, saudaraku, kepada firman Tuhan, Mazmur 37 tadi. Jadi, saudaraku, teruslah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus kita serahkan, kata itu. Serahkan hidupmu, artinya tekun terus berdoa kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Saudara tahu di mana Tuhan itu bertindak? Karena kita percaya. Makanya Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi Tuhan itu bertindak di sikap percaya kita. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, Tuhan tidak akan bertindak. Kan Tuhan ngomong dalam kitab Matius 8 kepada seorang perwira Kapernaum, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Makanya kitab Mazmur harus seirama juga. Kita baca dulu sebentar. Dalam Mazmur 9 berkata, coba kita baca. Mazmur 9 berkata, Mazmur 9 berkata ayat 11. Kita baca 3-2. Iya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi saudara, dalam tadi saudaraku Paulus seperti Daud, datang persoalan itu justru dia makin banyak meneliti firman. Karena saudaraku supaya dia kenal siapa Tuhan. Ingat saudara, percaya berarti beriman. Iman itu kan saudaraku harus bertumbuh, ya. Dalam 2 Timotius 3 berkata, ayat 10 dimulai, judulnya di sana iman bertumbuh. Salah satunya dengan membaca Alkitab. Jadi saudara di rumah banyak baca Alkitabmu supaya imanku bertumbuh. Imanku bertumbuh supaya nanti percayamu sama Tuhan semakin luar biasa. Sehingga dalam situasi sulit ini saudara tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara.
Bukan Tuhan meninggalkanmu saudara, tidak. Banyak orang mengira keadaan sulit ini sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Dia sudah janji sama kita. Dalam lembah kekelaman pun aku tetap menyertai. Termasuk dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, aku menggendongmu. Apa? Kitab Yesaya pasal 43 dan pasal 46. Bagaimana dikatakan di sana? Sejak dari dalam rahim engkau lahir sampai engkau muda tua, sampai putih rambutmu, aku tidak berubah untuk. Aku tetap menggendongmu, memikulmu, menanggungmu. Ini yang membuat kita pengetahuan firman ini, membuat kita percaya. Makanya dikatakan ketika kita mulai tahu firman, kita mulai mengenal siapa Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Makanya banyaklah baca firman. Tolong di rumah kita bacalah firman. Saya menganjurkan kita membaca firman itu mulai dulu perjanjian baru. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Ini dulu, saudara, ulang-ulang. Dengan tujuan di Roma pasal 1, bahwa iman kita akan terbentuk ketika kita membaca Injil itu, saudara, dan Kisah Para Rasul. Akan terbentuk. Pengenalan kita akan Tuhan semakin kuat, luar biasa. Sehingga seiring pengenalan kita bertumbuh, kata 2 Petrus 3, maka bertumbuh juga iman kita, saudara. Percaya kita kepada Dia juga semakin besar. Percaya kita semakin begitu besar. Makanya ada iman yang besar, percayanya besar sama Tuhan. Untuk mencapai ini, saudara, perlu bertumbuh terus, saudara kita. Dengan baca firman, dengan firman seperti ini. Jangan saudara berkata ketika sudah bertobat, beribadi sudah selesai. Engkau masih bayar rohani. Perlu pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian. Kadang-kadang setelah orang bertobat, memberi baptis, sudah tidak lagi mau setia. Yang penting saya sudah selesai. Tapi kembali lagi kepada dosa. Saudaraku, perjalanan ini perlu pertumbuhan. Pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, saudara. Harus. Jangan sampai saudaraku tidak bertumbuh. Supaya saudaraku kalau sudah bertumbuh, justru kita dipaksa Tuhan sekarang bertumbuh ini di situasi sulit. Sekarang ini Tuhan memakai situasi untuk memaksa kita bertumbuh, saudara. Di sana bertumbuhnya mau nggak mau kita harus baca Alkitab. Mau nggak mau kita harus banyak menyembah Tuhan di kamar kita. Kita di sana akan mengalami pertumbuhan, saudara. Pengenalan akan Dia, sehingga kita dibentuk melalui situasi sulit ini. Nah, yang ketiga apa, saudaraku? Kenapa situasi sulit ini diperadakan? Kalau tadi pertama, membentuk menempa kita. Yang kedua, supaya menjadi ini alat keseimbangan bagi kerohanian kita. Dan yang ketiga apa? Coba kita baca dulu Yohanes 11. Yohanes 11. Yohanes 11. Kita baca, saudara, ayat 14. Coba kita baca. Ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 sampai dengan 15. Yohanes 11 ayat 13 sampai 15, 32 ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, situasi sulit yang dialami keluarga Maria, Marta, dan juga di sana, yaitu saudaraku para guru. Tujuannya apa? Melatih kita beriman, belajar mempercayai di situasi sulit ini. Tuhan tetap bekerja menolong kita. Kata ayat ini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar dulu percaya. Jadi situasi sulit sekarang ini mau mengajari kita, Tuhan itu mempraktekkan beriman, mempraktekkan iman kita, belajar percaya. Di sini bagaimana orang mati bisa hidup. Ini kalau nggak diajari beriman bisa masalah. Apalagi kalau saudara sakit, bagaimana supaya sakit ini sembuh? Jangankan dulu mati, sembuh. Jadi keadaan sulit, misalnya ada sakitmu, saudara, kadang-kadang harus di sini dikatakan sengaja aku tidak hadir seperti sekarang katanya.
Tapi itu lebih baik bagimu dulu sekarang ini kata. Jadi Tuhan tahu mana yang lebih baik untuk kita, yang akan mendatangkan kebaikan. Dia tahu sudah. Kalau engkau mengalami sakit, ya, apa yang terjadi dalam engkau mengalami pergumulan sekarang? Tujuannya apa? Entah pergumulan ekonomi, keuangan, tentang pekerjaan, tentang penyakit, tentang beban-beban beratmu, saudara. Tujuannya apa di sini? Demikian lebih baik bagimu kata Tuhan, supaya kamu belajar dulu percaya, belajar beriman, berlatih di sana. Nanti di surga nggak berlatih lagi, saudara. Di surga tidak berlatih, di bumi lah tempat kita berlatih beriman. Kata firman Tuhan di saudara, itu membuat kita senang. Tidak masalah cara pandang kita kepada cara hidup yang sekarang kita jalani. Itu perspektif Alkitab, seperti ini harus kita lakukan. Ini tujuan Tuhan. Kenapa hidup yang kita jalani seperti ini? Dan di sana kepercayaan kita harus terus dibangun. Percaya kita, makanya kita berkata, kita baca saudara firman Tuhan. Kadang-kadang kan datang situasi sulit ini, Lukas 8 berkata apa? Di mana imanmu? Coba kita baca. Datang situasi sulit. Lukas 8. Kadang-kadang begini Tuhan ngomong saudara. Kita baca ayat 24. Ayat 23 sampai dengan 23 sampai 25. Lukas 8 ayat 23 sampai 25, 32 ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu bertanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Kadang-kadang kalau datang situasi seperti bahaya dan kata-kata itu, situasi bahaya, kita mulai saudara mengandalkan pengalaman kita, seperti Petrus, pengalaman dalam nelayan. Mungkin tidak ada yang mengalahkan dia, karena dia sudah saudara berkeluarga dia saat dia dipanggil menjadi rasul. Mungkin umurnya hampir sama seperti Tuhan Yesus, 30-an tahun. Tapi saudaraku, pengalaman tidak cukup saudaraku, bahkan itu tidak dipakai Tuhan untuk menyelesaikan kehidupan kita yang kita jalani yang berat. Tidak mampu saudara. Tetapi di sana Tuhan mulai membentuk dia dulu. Jangan sampai dia itu cara menyelesaikan hidup itu yang berat itu dengan cara dia yang lama. Dia mau pakai, Tuhan ingin pakai dengan beriman. Dari sini sampai Tuhan ngomong, di mana imanmu? Sering kita menjalani kehidupan ini, kita nggak berani saudaraku, yaitu menghadapinya. Lalu kita dengan cara kita sendiri saudaraku, mau halang-halang hantam semua, sehingga saudaraku di sana iman kita nggak terbentuk. Padahal di sana Tuhan ingin keadaan itu, saudaraku. Mau saudaraku Tuhan uji dulu iman kita. Artinya Tuhan mau pakai, Tuhan latih kita beriman. Makanya saudara harus tahu firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus terus mengajari mereka dari firman, sehingga iman mereka lewat mendengar firman bertambah-tambah iman mereka saudara. Tetapi saudaraku, sedikit lagi firman Tuhan. Perlu juga kita begini cara ketika kita mengalami persoalan. 1 Samuel, bagaimana firman Tuhan berkata di sini? 1 Samuel, kita baca saudara, pasal yang ke-13. Bagaimana di sini firman Tuhan berkata? Coba kita baca sebentar. Yang dikatakan di sana, tiba-tiba saya ingat, lalu dia menguatkan kepercayaannya. Pasal 14 ya. Kita baca dulu yang pertama, 1 Samuel 30 dulu. Yang pertama dulu 1 Samuel pasal 30. Nanti baru kita sampai 1 Samuel
pasal selanjutnya. Coba kita baca, ini yang pertama. 1 Samuel pasal 30. Ayat yang ke-6, 32, iya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Lihat, kadang-kadang saudara kita sendiri harus menguatkan kepercayaan kita saat menghadapi situasi sulit. Ya, kita menguatkan diri kita, kepercayaan kita. Ini penting. Ada saudara memang 1 Samuel 23. Coba kita baca. Ada 1 Samuel 23 itu ayat 16. Ya saudara, ayat 15, 16, 32. 1 Samuel 23, 15, 16. Dan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Karena ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud, dan di Koresa ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara, kadang-kadang harus teman kita menguatkan kita. Jadi ada cara Tuhan saudara membuat kita dari iman kita di mana. Kadang-kadang yang pertama saudara tidak sendiri disuruh menguatkan. Siapa lagi menolong kita kalau menghadapi situasi sulit? Di seperti sekarang ini, di masa virus corona ini, siapa lagi yang membuat kita percaya untuk tidak? Siapa? Kita saudara. Kita menguatkan kepercayaan. Yang kedua, teman kita. Makanya selama kita saudara perlu saling menguatkan kepercayaan sesama kita. Seperti di sini, bagaimana Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Harus begitu kita sesama kita, saling menguatkan, bukan saling melemahkan, saling menjatuhkan, tidak. Saling menguatkan kepercayaan, apalagi di masa sukar sekarang ini. Saling menguatkan, sampaikan firman. Makanya saudaraku, saya belajar menyampaikan firman. Walau saudara mungkin ada entah siapa, mungkin lain panjang kali. Kadang-kadang saudara ada, kadang-kadang bisa saja saudara tentang kita. Saya tidak menuduh ya. Bisa saja terjadi kita tercuri, apa kita hamba Tuhan atau jemaat. Tahu-tahu pas panjang kali di Pak Pendeta ini kasih WA ini, SMS ini, WA ini, udah langsung hapus saja, lewatin aja, sekali sekilas saja. Kan padahal nggak tahu saudara, di situ kita sedang sampaikan apa yang menjadi supaya iman mereka semakin dikuatkan, kepercayaan jemaat dan hamba Tuhan semakin dikuatkan. Itu tujuan saya saudara. Jangan kita kira sudah selesai, oh saya punya iman, saya tidak ada masalah. Daud aja sudah sekelas begitu luar biasa imannya, tetap harus dikuatkan oleh Yonatan. Ya saudara, apalagi seperti kita. Udah tuh di sana Daud mulai juga menguatkan setelah dikuatkan teman tadi, dia mulai menguatkan kepercayaannya. Kalau dia berada sendirian seperti Paulus, semua orang sudah meninggalkan aku, tidak ada yang peduli dengan aku, kata Paulus dalam menghadapi hari-hari sulitnya. Lalu dia berkata, di sana saudara, semua tetapi aku tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terkadang bisa saja kita ditinggalkan. Ya, orang yang bisa saja mengasihi kita, tapi apa kita? Tidak, jangan sampai terbawa. Tetap kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita dari mana? Dari kita sudah selama ini mendengar firman dan membaca saudara. Sebab itu hari ini saya mengharapkan kita semua Bapak Ibu sekalian, supaya betul-betul sekarang serahkan hidupmu kepada dan percaya kepadanya. Ketika hilang kepercayaanmu, minta dukungan doa. Ketika hilang kepercayaanmu, seperti Petrus, tolong kami. Apa seperti Yonatan di sana saudaraku, sebagai seorang teman menguatkan kepercayaan temannya bernama Daud itu sudah, atau kita sendiri menguatkan kepercayaan kita. Dengan itulah saudaraku, ketika kita sudah percaya ini, di sanalah Tuhan akan bertindak. Coba kita baca, saya ulangi tadi. Kenapa dengan percaya? Matius 8, satu lagi firman. Matius 8. Dari sini. Tuhan akan bertindak sesuai dengan percaya kita. Ayat 8, ayat 13. Matius 8 ayat 13, 32. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba. Saudara, Tuhan akan bertindak bila kita betul-betul percaya penuh. Matius 21 berkata, kalau kau mau meminta penuh percaya,
Di sana Tuhan akan memberikan. Di kepercayaan kita kepada Tuhan itulah saudara, Tuhan akan bertindak. Percaya lewat apa? Lewat firman-Nya yang sudah kita lakukan, kita perkatakan, kita percayai. Karena iman itu bertindak setidaknya dengan 3 cara. Pertama, percaya saja. Kedua, perkatakan dengan percaya. Yang ketiga, lakukan firman itu dengan percaya. Pertama tadi apa? Percaya kepada firman itu. Kedua, perkatakan firman itu dengan percaya. Yang ketiga, lakukan firman itu dengan percaya. Maka Tuhan akan berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dari apa? Dari firman yang kita percaya. Maka harus kita memiliki firman. Kalau kita nggak memiliki firman, apa yang saudara percayai? Karena datang dulu firman kepada si Abraham. Apa dikatakan? Lihat bintang di langit, bisa kau hitung? Tidak bisa. Pasti di laut? Tidak bisa. Demikian nanti banyak Tuhan. Lalu Abraham percaya. Di sanalah Tuhan membenarkan dia. Ketika Tuhan membenarkan, Tuhan bertindak melakukan apa yang dipercaya oleh Abraham. Seperti itulah kita saudara. Ketika kita percaya, Roma 4 berkata, kita pun dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, di sanalah Tuhan, yaitu menggenapkan kita dibenarkan itu dari percaya kita, melakukan seperti yang kita percayai. Saudara, Tuhan tidak akan bertindak kalau saudara tidak punya percaya. Karena dipercayamu itulah saudaraku kepada firman-Nya, Dia akan bertindak. Seperti Daud tadi berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita semua sudah berlutut. Penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah, kita akan pujian saudaraku lebih sungguh kepada Tuhan. Saudara, kita sekarang sedang berada dalam lembah kegelam dengan situasi sulit ini. Tetapi saudara, Dia udah janji dalam Mazmur 23, aku menyertaimu. Sehingga kita tidak takut bahaya-bahaya yang sedang terjadi. Kita harus percaya kepada firman itu supaya lewat percaya kita dia akan bertindak. Sekalipun aku dalam lembah. Besertamu
Kita ulangi dalam sedih sumbulan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
minyak yang dibawa oleh anak-anak Tuhan yang di depan ini. Kita juga mendoakan permohonan doa dari Pak Deo supaya Tuhan memberikan kepadanya yaitu tempat pekerjaan atau usaha yang terbaik. Kita doakan, dan juga kita doakan saudara-saudara kita mungkin mengalami sakit, apa saja penyakitmu, ambil minyakmu di depan, taruh depanmu, oleskan di tanganmu sekarang. Dan juga saudara mungkin ada minyak makanmu, ambil sedikit di depanmu supaya kita doakan sebentar, oleskan nanti di bagian tubuhmu yang sakit. Siapapun saudara hari ini, jangan keraskan hatimu, betul-betul bertobat. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang maka dia tidak menolong. Ada penghalang kita, yaitu dosa-dosa kita. Selesaikan dosamu, baru berseru kepadanya, maka dia akan bertindak. Percaya saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kita yang sering berubah, saudara. Dan kita doakan juga supaya virus corona ini dilenyapkan Tuhan dari bumi ini, mulai dari yaitu dari Palembang ini, dari tempat semua jemaat Tuhan Sumatera Selatan Indonesia ini, supaya kita kembali beribadah seperti sedia kala. Kita doakan semua yaitu supaya jemaat Tuhan dipelihara, dijaga, diberkati Tuhan. Baik saudaraku, kita akan pujian ini yaitu ada kuasa dalam darahnya. Virus corona, kanker, tumor, diabetes, jantung,
diabetes, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis TBC, diabetes, jantung paru-paru, kempedu, tiroid, leber, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis TBC, tipes, usus buntu, miom, kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, vertigo, migran, bahkan juga Tuhan Bapak Surga penyakit asma, asam urat, ambeien, ayan, radang otak, radang tenggorokan, radang paru-paru, radang usus, bahkan juga hernia, leukemia, malaria, bahkan penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Hei engkau setiap penyakit apapun namamu yang ada di tubuh umat Tuhan, di tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus, pergi, kami artikan kau dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan sembuhlah sekarang semua tubuh jemaat Tuhan dan semua kami yang beribadah sendiri oleh belor-belor Tuhan Yesus, oleh belor-belor Tuhan Yesus, oleh belor-belor Tuhan Yesus, semua penyakit sudah sembuh, semua penyakit sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan engkau bekerja luar biasa pada hari ini. Tuhan, di sini ada Pak Neo minta dukungan doa, tolong berikan kepadanya tempat pekerjaan atau usaha yang terkait buat dia. Tolong Tuhan Bapak semua umat Tuhan, seperti Pak Neo berkati Tuhan dia, berikan kepadanya